Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Abdurrahman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki ke bab yang ke-11 ya teman-teman pada administrasi sistem jaringan, yaitu create, view, dan edit files. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari beberapa hal nih teman-teman. Di sini kita akan mempelajari yang pertama ada std-in, std-out, dan stdr. Lalu yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga ada edit file dengan Vim. Lalu yang keempat ada edit file dengan Nano. Yang kelima ada perintah Moreless. Dan yang keenam ada perintah head and tail. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu std-in, std-out, dan stdr. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada std-in, lalu std-out, dan stdr. Jadi, std-in itu merupakan standar input, begitupun std-out. Std-out itu adalah standar output, dan stdr itu merupakan standar error. Jadi, apapun yang kita ketikkan itu akan dianggap sebagai std-in ataupun standar input. Nantinya dari apa yang sudah kita input itu akan diproses dan hasilnya baik itu berupa output maupun berupa error. Itu akan dimasukkan atau ditampilkan dalam terminal ya teman-teman. Di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk memanipulasi agar hasil output maupun error itu akan ditampilkan dalam sebuah file ya teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, misalkan di sini saya akan ketikkan perintah ls ya teman-teman. Nah, ls ini itu merupakan std-in-nya teman-teman ataupun standar inputnya. Ketika saya enter, itu outputnya ketika saya enter. Hasil yang ditampilkan ketika saya mengetikkan perintah ls itu merupakan standar outputnya. Nah, kalau standar error itu bagaimana sih? Nah, misalkan di sini saya mengetikkan ls f, kemudian nah, di sini itu tidak ada dirf ya teman-teman. Jadi dia menampilkan stdr ataupun error ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memanipulasi bagaimana supaya hasil dari output ataupun errornya itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah misalkan di sini ls kemudian dari output.txt. Jadi untuk memasukkan hasil dari output itu ke dalam sebuah teks, teman-teman bisa tambahkan simbol lebih dari terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita enter. Nah, ini tidak akan menampilkan hasil outputnya ya teman-teman. Untuk mengecek outputnya, teman-teman bisa ketikkan perintah get output.txt ya teman-teman, kemudian enter. Nah, nanti dia akan menampilkan output dari ls-nya ya, teman-teman. Misalkan di sini saya akan mengetikkan ls dirb lebih dari output.txt, kemudian enter. Nah, jika saya enter, dia tidak akan menampilkan ls dari dirb-nya ya, teman-teman. Kemudian saya akan cek pada output.txt dengan perintah get output.txt, kemudian enter. Nantinya hasil dari ls itu akan hilang dan diganti dengan hasil dari ls dirb ya teman-teman. Nah, gimana caranya kalau misal kita mau menambahkan hasil outputnya tadi tanpa menghapus output yang lama? Nah, teman-teman bisa ketikkan perintahnya seperti ini. Di sini saya akan ls min r caps lock, kemudian lebih dari 2 kali, lalu output.txt, kemudian kita enter. Nah, nanti dia tidak akan menampilkan hasil output apapun ya teman-teman. Nah, ketika kita cek get output.txt, kemudian kita enter, nah dia akan menampilkan hasil dari ls min r-nya. Tadi hasil dari ls min r-nya tadi dan tanpa menghapus dari ls dirb. Nah, di sini sama halnya dengan yang error. Misalkan di sini saya akan mengetikkan ls dirf, kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter,
itu nanti akan menghasilkan stdr ya teman-teman, ataupun errornya. Misalkan di sini kita akan menyimpan stdr ini ke dalam sebuah file. Misal kita ketikkan ls-rf dari output.txt. Nah, jadi nantinya ketika kita enter itu akan tetap ada errornya ya teman-teman. Karena ls-rf itu bukan merupakan output, melainkan sebuah error. Nah, teman-teman bisa ganti perintahnya dengan perintah seperti ini. ls, rf, kemudian 2, lalu lebih dari error.txt. Kemudian kita enter. Ketika kita enter, itu sudah tidak ada perintah errornya lagi ya teman-teman. Sudah tidak ada perintah errornya lagi. Kita bisa ceknya sama seperti yang tadi, yang output dengan get error.txt. Untuk yang memasukkan error ke dalam file itu sebenarnya sama dengan yang output tadi. Saat kita mau menambahkan lagi dengan perintah, kita di sini tambahkan, misalnya saya akan masuk ke lsdirj ke dalam error.txt ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan menambahkan lsdirj ke dalam error.txt ya teman-teman. Di sini kita masukkan lsdirj lalu lebih dari error.txt. Kemudian kita Nah, di sini untuk dirf itu akan hilang ya teman-teman dan diganti dengan dirj sama dengan output yang tadi. Misal kita mau menambahkan error yang baru tanpa menghapus error yang lama, bisa teman-teman ketikkan perintah di sini misalkan ls dirn2 lebih dari error.txt. Kemudian enter, kemudian kita akan coba lihat di get error.txt. Nah, dia akan menambahkan error yang untuk dirn tadi tanpa menghapus yang dirj-nya. Misalkan saya mau mengabaikan error yang dari dirn ini, teman-teman bisa ketikkan perintah di sini, misalkan ls dirn lalu 2 lebih dari slice def slice 0. Kemudian kita enter. Nah, nanti dia tidak akan memunculkan apapun ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan get lalu def lalu slice def slice 0 yang kita enter. Nah, nanti di sini tidak akan ada apapun ya teman-teman, karena untuk lsdirn itu lsdirn tadi itu kita abaikan errornya dan tidak menyimpan errornya. Nah, untuk perintah ini itu hanya dikhususkan untuk error saja ya teman-teman. Kalau misalkan output ketika diabaikan itu sangat sayang sekali ya teman-teman. Jadi ini hanya dikhususkan untuk error saja. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu pengenalan Vim. Jadi, Vim itu merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux ya teman-teman, baik itu di Debian, Ubuntu maupun CentOS. Nah, ketika teman-teman mau menjadi seorang system engineering, teman-teman itu harus bisa menguasai Vim ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan Vim itu untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau kita masuk ke dalam Vim itu, by default itu akan berada pada command mode ya teman-teman, berada di command mode. Nah, nanti di command mode itu kita tidak akan bisa mengetikkan perintah apapun. Nah, untuk mengetikkan perintah ataupun mengedit filenya, kita itu harus masuk ke dalam insert mode. Kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan perintah I ya teman-teman. Mengetikkan perintah I ini untuk masuk ke dalam insert mode. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah selesai mengedit, teman-teman itu bisa kembali ke command mode dengan perintah esc ini ya teman-teman. Kemudian kalau kita mau menyimpan dan mau keluar, teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Titik 2 lalu wkey. Seperti itu. Jadi wkey itu sebenarnya adalah kombinasi. W sendiri itu menyimpan dan key itu untuk keluar. Di sini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan tab 2 kali. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk perintah vim itu belum ada ya teman-teman. Jadi kita perlu menginstal perintah
filmnya. Jadi kita untuk menginstalnya itu kita harus masuk ke dalam root ya teman-teman, jangan pada user biasa. Karena kalau misal pada user biasa itu kita nanti tidak akan mendapatkan izin. Nah, di sini saya akan masuk dalam root terlebih dahulu. Sini kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah berada di root. Jadi di sini kita akan coba untuk install perintah vim-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah seperti itu, lalu install vim, kemudian enter. Oke, teman-teman, jadi di sini proses install vim-nya itu sudah berhasil ya, teman-teman. Mungkin di beberapa Debian ada yang caranya berbeda. Jadi di sini punya saya itu akan langsung otomatis terdownload ketika saya mengetikkan perintah apt strip get install vim, maka itu otomatis akan langsung terinstall. Tapi mungkin ada juga yang dimana ketika kita mengetikkan perintah apt strip get install vim itu akan diminta memasukkan drive ataupun file ISO. Tapi di sini punya saya itu akan langsung terdownload ya teman-teman vim-nya. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu edit file dengan vim. Kita akan cek apakah perintah v itu sudah ada ya teman-teman. Di sini kita akan cek. Oke. Di sini vim-nya itu sudah berhasil diinstal ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat file dengan menggunakan perintah vim. Di sini saya akan coba vim.txt. Nah, kalau teman-teman ingat tadi untuk masuk ke dalam vim kita itu by default itu ada pada command mode ya teman-teman. Nah, di sini itu kita enter terlebih dahulu. Nah, ini tuh merupakan tampilan dari command mode ya teman-teman. Jadi kalau misal kita mau membuat file dengan menggunakan vim, misalkan tadi seperti vim.dinda.txt, itu kalau misal belum ada file dinda.txt-nya, dia akan membuat dan masuk ke dalam pengeditannya. Kalau misalkan sudah ada, dia akan langsung masuk ke editingnya, dan teman-teman tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan apapun ya, teman-teman. Di sini itu kita tidak bisa mengetikkan apapun. Nah, untuk mengeditnya kita harus masuk ke dalam insert mode dengan mengetikkan I. Nah, nanti di bawah itu dia akan berubah menjadi insert ya, teman-teman. Seperti ini tulisannya berubah menjadi insert. Di sini kita sudah bisa untuk memulai mengedit filenya, teman-teman. Misalkan di sini saya akan menambahkan line 1, lalu line 2, lalu line 3. Kemudian kita akan kembali ke command modenya karena kita sudah selesai mengedit. Teman-teman bisa klik yang ESC. Setelah itu untuk tulisan insertnya itu sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyimpan dan keluar dari vim-nya dengan perintah. Ini kita ketikkan perintah *2 lalu wk, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk keluar dari vim-nya. Di sini kita akan coba ls ya teman-teman. Apakah dinda.txt itu sudah ada ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, di sini dinda.txt-nya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, kita akan lihat isi dari dinda.txt itu dengan perintah seperti tadi ya teman-teman, seperti sebelumnya, yaitu get dinda.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman file yang sudah kita buat. Di sini ada line 1, line 2, dan line 3. Nah, di sini saya akan coba perintah vim. Di sini saya akan coba lagi vim .txt, kemudian kita enter. Nah, di sini masih terdapat line 1, 2, 3-nya ya teman-teman. Di sini kita akan masuk lagi ke dalam insert modenya lagi. Karena di sini kita akan mengedit filenya lagi teman-teman. Di sini saya akan menambahkan di sini saya akan menambahkan line 4 ya teman-teman. Kemudian kita akan kembali ke command mode lagi. Oh, di sini kita akan
menyimpannya lagi dengan perintah yang sama yaitu wiki, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba dengan menggunakan perintah getDinda.txt kemudian kita enter. Nah, di sini untuk lainnya itu sudah bertambah ya teman-teman. Tadinya hanya ada 1, 2, dan 3 dan sekarang sudah ada tambahan ya teman-teman yaitu line 4. Nah, di sini saya akan coba untuk keluar dari filmnya tanpa menyimpan perubahannya ya teman-teman. Misal di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke filmnya. Kemudian kita akan masuk ke insert mode. Kemudian di sini saya akan menghapus line 4, line 3, dan line 2 ya teman-teman. Sorry. Saya akan menghapus line 4, 3, dan 2. Jadi di sini saya hanya menyisahkan line 1 saja. Lalu kemudian kita kembali ke command mode. Lalu kemudian di sini kita itu hanya akan keluar saja ya teman-teman tanpa menyimpan. Kalau tadi itu kan kita menyimpan pakai W dan keluar itu pakai key. Nah, untuk keluar saja tanpa menyimpan teman-teman bisa pakai titik 2, kemudian key, lalu tanda pentung ya teman-teman atau tanda seru. Kemudian enter. Nah, sini kita akan coba mengetikkan getDinda.txt. Nah, di sini line 2, 3, 4 itu masih ada ya teman-teman, karena tadi waktu kita menghapus itu kita tidak menyimpan, tapi kita hanya langsung keluar saja ya teman-teman tanpa menyimpannya. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu edit file dengan Nano. Nah, untuk Nano fungsinya itu mirip dengan Vim ya teman-teman, cuma Nano itu lebih praktis dan simple daripada Vim. Jadi kalau Vim tadi kan ketika kita mau mengedit, kita harus masuk ke command mode, kemudian kita masuk lagi ke insert mode, kemudian nanti kembali lagi ke command mode, lalu nanti bisa menyimpannya. Nah, untuk Nano ini, misal Nano itu bisa langsung edit filenya. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah nano txt. Jadi dasarnya itu sama seperti Vim ya teman-teman. Kalau misal file rahman.txt ini sudah ada, dia akan langsung mengedit. Kalau misal rahman.txt itu belum ada, dia akan membuat lalu kemudian mengeditnya. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah mulai mengedit ya teman-teman. Misalkan saya akan menambahkan file itu si line 1, lalu si line 2, lalu si line 3. Kemudian untuk menyimpannya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman dengan Vim. Bisa lihat di bawah itu, di bawah ini, di bawah sini, itu ada shortcut seperti ini teman-teman. Kalau misal tanda panah ke atas dan ke tanda panah ke atas yaitu kontrol. Kemudian ditambah dengan huruf yang berikutnya. Misalkan di sini ada CTRL-X itu untuk exit, kemudian CTRL-O itu untuk write out. Lalu kemudian ada CTRL-U untuk paste dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk menyimpan teman-teman bisa klik CTRL-X ya, teman-teman. Kemudian di sini yes, lalu enter. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengeceknya. Dan kita enter. Nah, di sini sudah ada isinya ya teman-teman, yakni si line 1, si line 2, dan si line 3. Misalkan di sini kita akan masuk lagi nih teman-teman. Masuk lagi. Kemudian enter. Oke teman-teman, untuk isinya itu masih sama seperti yang tadi. Di sini saya akan coba untuk tambahkan si line 4 ya teman-teman. Dan si line 5. Di sini sudah saya tambahkan, kemudian di sini saya akan menyimpannya dengan CTRL-O. Nah, di sini bisa lihat perbedaannya ya teman-teman. Tadi kalau misal kita menggunakan CTRL-X, kita tuh mau menyimpan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan CTRL-O itu, nanti dia langsung menyimpan teman-teman, tanpa menanyakan mau disimpan atau tidak. Sini langsung exit saja. Kemudian di sini kita akan coba mengecek lagi. Oke, di sini si line 4 dan si line 5-nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman, sudah terdapat di dalamnya.
Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu perintah more and less. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah su. Kemudian di sini kita masukkan password. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan get slice var slice log slice boot dot log. Jadi boot.log dia itu berisi catatan-catatan pada saat kita booting Debian ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk melihatnya itu seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba untuk more sekarang. Sekarang kita akan ganti cat-nya itu menjadi more ya teman-teman. Sini kita ganti more slice var slice log slice boot dot log. Enter. Oke, jadi untuk tampilan more itu dia hanya menampilkan sebagian saja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman mau menampilkan di bawahnya lagi bisa klik enter ya teman-teman. Maka nanti dia itu akan menampilkan per satu baris seperti itu. Ataupun bisa menggunakan dengan tanda panah atas dan bawah ya teman-teman. Tanda panah atas dan bawah pada keyboard. Jadi bedanya kalau pakai enter dia itu per satu baris, kalau misal pakai yang panah atau atas bawah dia itu menampilkannya per satu tampilan. Jadi per satu halaman seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keluar dari more itu kita bisa klik Q. Jadi kelemahan untuk more itu kalau misal kita berada pada Debian yang versi CL itu dia tidak bisa kembali lagi ke atas ya. Kalau misalnya pada GUI kan dia masih bisa kembali ke atas ya karena kebantu sama mouse atau kursornya juga. Sedangkan kalau misal pada Debian CL itu tidak bisa. Nah, untuk menutupi kekurangannya kita bisa menggunakan less ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa mengganti perintah seperti ini. Nah, kemudian slice, var, slice, slice. Di sini kan tadi kita menggunakannya more ya teman-teman. More-nya itu bisa ganti menjadi less, kemudian kita enter. Nah, nanti ada tulisan seperti ini, teman-teman bisa klik yes saja. Nah, nanti dia akan menampilkan yang seperti more tadi, tapi ini bisa di scroll ke atas ya teman-teman. Dan ke bawah ya teman-teman. Kita bisa enter. Nanti kalau kembali ke atas teman-teman bisa menggunakan tanda panah yang ada pada keyboard ya teman-teman. Tanda panah ke bawah atau ke atas seperti ini. Bisa kembali ke atas ataupun ke bawah. Materi yang terakhir ya teman-teman yaitu perintah head and tail. Nah, untuk perintah head and tail ini sebenarnya mirip-mirip dengan perintah more and less dan cat tadi ya teman-teman. Jadi untuk melihat isi dari sebuah file. Oke. Sini kita coba untuk praktekkan saja. Jadi head itu dia akan menampilkan beberapa baris awal dari sebuah file. Kalau tail itu beberapa baris terakhir dari sebuah file. Misal di sini teman-teman ketikkan perintah seperti ini ya. Di sini teman-teman ketikkan perintah head slice var slice load slice load dot log. Kemudian enter. Nah, by default itu tadi dia akan menampilkan 10 baris 10 baris ya teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan yang tile ya teman-teman. Sama kita hanya menggantinya saja. Enter. Nah, nanti dia akan menampilkan 10 baris terakhir pada boot.log ya teman-teman. Nah, kita itu bisa memanipulasi misalkan kita mau melihat 3 baris pertama dari boot.log. Misal teman-teman mau lihat 3 baris pertama pada file boot.log. Nah, di sini teman-teman bisa ganti Nah, dia akan menampilkan 3 baris pertama pada file boot.log ya teman-teman. Nah, misalkan untuk filenya teman-teman ketikkan seperti ini. Sorry, untuk tilenya teman-teman bisa ketikkan tile.
N 3 slice var slice block slice kemudian enter. Dia akan menampilkan 3 baris terakhir pada file bootloop. Jadi untuk perintah tab ini juga bisa digunakan untuk melihat real time dari historinya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. What is all